Dia telah membantai puluhan nyawa, namun dihormati oleh dunia polisi sebagai pembunuh paling berkeadilan. Bahkan sebelum dieksekusi, puluhan ribu orang masih mengantarnya dengan hormat. Karena yang dia bunuh semuanya adalah orang jahat yang sangat berdosa. Dan prototipe asli yang dijual di bioskop. Benar-benar menggegerkan seluruh pulau Taiwan pada saat itu. Namanya adalah Yue. Jangan tertipu oleh penampilannya yang polos. Namun diam-diam dia adalah pembunuh kejam yang ditakuti semua orang. Di tempat yang dia kunjungi, selalu menimbulkan badai darah dan kekejaman. Seperti kali ini dia membunuh seorang bos hitam yang menakutkan. Bos tersebut baru saja muncul. Dia segera mengeluarkan pistol di tengah kerumunan. Hati-hati bicara tentang film. Ketika bos hitam belum mati sepenuhnya, dia dengan gila-gilaan menembak bagian vitalnya. Hati-hati. Hati-hati bicara tentang film. Hati-hati bicara tentang film. Ribuan anak buah di lokasi langsung ketakutan sampai pipis. Tidak ada yang berani melawannya. Dia dibiarkan pergi dengan bebas di depan semua orang. Yang lebih mencolok adalah, saat hendak melarikan diri, dia bahkan tidak lupa tersenyum sinis pada polisi. Bahkan menusuk mata seorang polisi di tengah jalan. Akhirnya menghilang tanpa jejak. Sejak hari itu, dia tidak pernah muncul lagi. Karena setelah itu dia didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dokter mengatakan dia hanya bisa hidup maksimal setengah tahun. Setiap hari dia menderita sakit yang tak tertahankan. Harus minum obat dalam jumlah besar. Bahkan saat keluar, harus menyelipkan telur di pintu untuk menghindari musuh. Menghindari musuh yang ingin membunuhnya. Meskipun hidupnya sulit dan penuh bahaya, namun nurani dalam dirinya mulai terbangun. Lebih baik menyerahkan diri dengan martabat, daripada hidup seperti tikus. Tuan, saya mencicipinya. Oh, Merchant. Jika ingin menyerahkan diri, kami sudah menyiapkan kartu identitas. Pergi ke sana dan antri. Namun setelah dia pergi ke kantor polisi, baru sadar bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan diri. Dia masih dianggap oleh polisi sebagai warga yang sukarela menyerahkan harta benda. Namun pada saat itu, di sebuah surat perintah penangkapan, 3 penjahat besar menarik perhatiannya. Yang pertama adalah Banteng yang berada di peringkat pertama. Yang kedua adalah si anak Hong Kong. Sementara dirinya hanya setengah wajah. Namun sudah lama dilupakan orang. Dia tidak takut mati. Hanya takut tidak ada yang mengingatnya setelah mati. Oleh karena itu, sebelum membunuh seseorang, dia selalu meninggalkan namanya kepada orang di sekitarnya. Namaku Chen Guilin. Saya punya nama dan nama keluarga. Jangan panggil saya Guilin lagi. Dan sekarang hanya dengan menghabisi 2 orang di depan, maka dia bisa meningkatkan nilai dirinya. Untuk menghilangkan si anak Hong Kong yang berada di peringkat kedua, Chen Guilin menemukan seorang dokter yang berjalan di jalur hitam putih. Benar saja, dia mendapat informasi tentang si anak Hong Kong dari dokter. Pria ini tidak hanya pemarah nol, tetapi juga seorang pelacur tua yang mencari uang dengan menjual tepung secara curang. Tidak diketahui berapa banyak keluarga yang hancur karena dia. Bahkan wanita di sekitarnya pun dikendalikan olehnya. Di mata Chen Guilin, orang sampah seperti itu tidak akan cukup mati 1000 kali pun. Hari itu dia memanfaatkan Hong Kong Zai untuk mengikuti pacarnya yang sedang mengambil obat. Akhirnya memastikan tempat di mana dia sering beraktivitas. Namun karena banyak anak buahnya, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dia memilih menyamar sebagai pelanggan untuk mengintai. Meminta pacarnya Xiao Mei untuk merapikan janggutnya. Tapi siapa sangka baru setengah jalan, Hong Kong Zai di sampingnya merasa ada yang salah. Tuan mengerti bahasa Kanton? Sedikit. Zan, aku akan membantumu merapikan janggutmu. Baiklah. Jangan lihat orang ini santai sehari-hari. Sebenarnya dia hidup lebih hati-hati dari siapapun. Setiap hari dia waspada terhadap polisi dan musuh. Sudah lama dia menyusupkan mata-mata di sekitar. Bahkan Chen Guilin semalam diam-diam memantau dari seberang. Dia juga menyelidiki dengan sangat jelas. Maka dia mengambil pisau cukur dan ingin membungkam. Sementara itu, Chen Guilin juga mengeluarkan pistol. Saat situasi tegang, akibatnya, 2 polisi lalu lintas tiba-tiba datang. Mobil di luar itu milik siapa? Tolong pindahkan mobil. Tidak ada pilihan. Keduanya harus berhenti sejenak. Namun selama bertahun-tahun ini pertama kalinya seseorang membuat Chen Guilin begitu malu. Yang lebih buruk lagi, ketika dia kembali ke penginapannya, ternyata mereka menemukan tempat itu sudah berantakan. Bahkan baju perangnya yang paling berharga juga dihancurkan oleh Hong Kong Zai. Kejadian ini seakan menyentuh urat nadi kehidupannya. Maka dia langsung memutuskan untuk pergi malam ini dan menantang Hong Kong Zai. Memanfaatkan malam yang semakin larut, dia melemparkan koin pembunuh tak terlihat untuk menarik perhatian anak buahnya. Benar saja, saat anak buahnya menunduk, Chen Guilin langsung memanfaatkan kesempatan. Sementara Hong Kong Boy yang sedang berbuat jahat di lantai atas, sepertinya dia juga mencium bahaya. Akhirnya, dia menyelamatkan semua adiknya. Hati-hati bicara tentang film ini. Detail pertarungan disarankan untuk dinikmati dalam film aslinya.
Setelah berhasil mengalahkan Hong Kong Boy, tidak lama kemudian, Chen Guilin datang. Mungkin nurani dalam dirinya terbangun. Dia kembali ke sana lagi. Dia menyelamatkan Little Mei yang sebelumnya mencukur rambutnya. Akhirnya dia mengkhianati semua adiknya. Berhati-hatilah saat berbicara tentang film. Little Mei melihat dia berdiri untuknya. Tidak bisa menghindari perasaan yang timbul di hatinya. Ibunya dipenjara karena Hong Kong Boy. Karena ingin melindungi ibunya yang dipenjara. Jangan diperlakukan dengan kasar oleh orang lain. Dia hanya bisa tunduk pada pria. Ketika Little Mei ingin berkelana bersama Chen Guilin, namun dia menolak, karena dia tahu ajalnya sudah dekat, untuk membuat namanya abadi dalam sejarah. Chen Guilin masih sama seperti biasanya, meminta Xiao Mei memberitahu polisi bahwa Hong Kong Zai dibunuh olehnya. Ketika melihat peringkatnya naik, kegembiraannya seketika mengubur. Rasa sakit yang disebabkan oleh luka. Namun itu masih belum cukup. Dia mulai mengejar penjahat besar yang berada di peringkat pertama lagi. Itu adalah kepala sapi yang disembunyikan di dalam panti jiwa baru. Tanpa disadari, sejak dia melangkah ke dalam panti jiwa, Chen Guilin sudah terjebak. Tidak disangka di sini tidak melihat kepala sapi sendiri, yang digantikan oleh sebuah pemandangan yang tenang, damai, dan penuh penyembuhan. Di sini tidak hanya menyediakan sarapan gratis untuk orang asing, tetapi juga memberikan tempat tinggal bagi orang yang tak punya rumah. Tidak sama sekali seperti tempat di mana penjahat berkeliaran. Ketika mendengar musik yang membersihkan jiwa, Chen Guilin tiba-tiba muntah darah hitam. Kemudian dia kehilangan kesadaran. Setelah bangun, dia baru tahu, jika bukan karena bantuan sang tertinggi, nyawanya sudah melayang. Dan alasan dia muntah darah hitam, Chen Guilin langsung terpikir untuk mencari Niutu. Hasilnya, dia diberitahu oleh sang tertinggi, bahwa orang yang ingin dia temui, sebenarnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Awalnya dia tidak percaya, namun setelah melihat nisan Niutu, Chen Guilin merasa putus asa. Kemudian mendengar bahwa ada yang sembuh dari kanker di sini. Dia memeluk harapan akan kehidupan. Dengan ragu, dia menjadi salah satu dari mereka. Aku adalah seorang berdosa. Aku adalah seorang berdosa. Aku merugikan umat manusia. Aku merugikan umat manusia. Aku mengecewakan masyarakat. Aku mengecewakan masyarakat. Saya bersedia meninggalkan segalanya. Saya bersedia meninggalkan segalanya. Menghilangkan nama, kekayaan, dan kekuasaan. Menyerahkan uang dan hal-hal materi. Tangan. Benar saja, setelah beberapa waktu, keadaan penyakitnya tiba-tiba membaik. Karena ditemukan dari hasil serai terbaru. Sel-sel kanker di paru-parunya mulai menghilang perlahan. Sekarang ada bukti dari serai. Ada lagi kata-kata emas dari dokter. Tak terhindarkan membuat Chen Guilin tergoda sepenuhnya. Dia dengan gembira merobek hasil serai. Namun tanpa sengaja meninggalkan sepotong. Dia merobek hasil serai saya. Dia merobeknya. Tanpa disadari, tindakan kecil ini juga menjadi awal dari peristiwa selanjutnya. Akhirnya, di bawah pencerahan seorang bijaksana, Chen Guilin bertekad meninggalkan segala hal duniawi, menyimpan tabungan seumur hidup dan jam tangan yang diberikan oleh neneknya. Semuanya dimasukkan ke dalam kotak kayu khusus. Kemudian dia sendiri membakarnya menjadi abu. Menjadi anggota di dalam tempat perlindungan jiwa secara menyeluruh. Namun pada pagi hari berikutnya, adegan yang akrab terulang kembali. Seorang bocah laki-laki tiba-tiba muntah air hitam. Sang ibu terkejut dan bingung. Chen Guilin tidak ragu. Dalam sekejap membawa bocah itu untuk pengobatan. Namun kebaikannya malah dianggap sia-sia. Bocah itu baru saja dibawa ke rumah sakit. Dia langsung mendapat pukulan dari teman-temannya. Apa yang sedang kau lakukan saat sang bijaksana sedang menyembuhkan? Kamu bertanggung jawab penuh atas kejadian bocah ini. Jika tamparan ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mereka pasti sudah mati ribuan kali. Namun Chen Guilin kini telah menyingkirkan keraguan. Menjadi seperti mayat hidup. Mendengarkan kata-kata mereka dengan patuh. Namun, ketika dia melangkah keluar dari pintu, namun foto ronsen yang akrab itu kembali muncul. Maka dia diam-diam mengikutinya. Tidak disangka melihat adegan yang mengejutkan. Film yang familiar ini. Meskipun anak perempuan itu hanya memiliki separuh nyawa, para anak muda ini masih berusaha menyiksa ibu ini sampai habis. Ternyata, setiap orang baru yang masuk ke sini mulai dari saat itu, mereka menjadi seperti domba yang siap disembelih. Pertama-tama, orang baru akan memakan sarapan beracun. Tidak lama kemudian, efek racun dalam makanan akan mulai bekerja. Pendatang baru akan memuntahkan air hitam dari mulutnya. Pada saat itu, sesepuh akan berkata, pasti ada sesuatu yang kotor di dalam tubuhmu. Jika tinggal di sini untuk membersihkan jiwa dan tubuh, maka akan perlahan-lahan membaik. Orang sakit memang takut. Begitu mendengar dia bilang akan sembuh, secara alami, mereka merasa iba. Untuk meningkatkan rasa takut, sesepuh sengaja membuatnya melakukan foto ronsen.
Awalnya akan menggunakan foto ronsen dan dokter palsu untuk menakut-nakuti dirinya sendiri, membuatnya benar-benar percaya bahwa penyakitnya parah. Setelah menerima sesi konseling spiritual, kemudian menunjukkan keajaiban kepada mereka, untuk mencapai tujuan akhir. Jika seseorang terlalu terpengaruh, maka sesepuh akan menerapkan rencana lain. Tidak boleh membiarkannya mati, juga tidak boleh membiarkannya sembuh. Saya ingin dia tetap seperti ini selamanya, karena hanya dengan membuat anak laki-laki tetap dalam koma, mereka dapat mengendalikan ibunya melalui hal ini. Sampai ibu sepenuhnya percaya, sesepuh akan mengundangnya untuk bergabung, anggota senior dari Society of Souls. Namun, ada syarat untuk bergabung. Dengan kata-kata mereka, ini disebut melepaskan benda-benda duniawi. Hidup sepenuh hati di sini. Ketika Anda menyerahkan semua harta Anda, maka Anda telah terjebak sepenuhnya, karena mereka telah melakukan sesuatu di belakang tungku. Sementara itu, Chen Guilin menemukan ruang rahasia yang tidak diketahui orang. Dia tidak hanya menemukan barang pribadi ibu itu, tetapi juga menemukan jam tangan pink yang diberikan nenek kepadanya. Namun semua uang hilang. Untuk mengungkap wajah buruk sang direktur yang jahat, dia masuk ke dalam upacara bergabung wanita. Dia melemparkan uang yang dibakar semalam ke hadapannya. Namun kejahatan berada di depan mata. Namun orang-orang ini tidak terpengaruh, malah seperti gila menaklukkan Chen Guilin. Karena para pengikut sudah dicuci otaknya, sang tua melihat situasi tidak menguntungkan. Dengan alasan Chen Guilin melanggar ajaran, meminta ibu itu menggunakan pisau untuk menguji kebenarannya. Hasilnya, yang tidak terduga oleh siapapun, wanita itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada terlibat dengan orang-orang itu. Memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum dia bisa bereaksi, seorang pria berambut panjang menusuk dadanya dengan pisau. Kemudian semua orang menguburkan mayatnya dan wanita itu dalam peti kayu. Akhirnya dikubur di tanah terpencil. Menyelesaikan masalah, si pengecut ini mulai hidup dengan bebas lagi. Namun sang tua masih mengabaikan satu hal. Sebagai pemeran utama dalam cerita, tentu saja tidak akan mati begitu saja. Chen Guilin dengan keras kepala dan tekad yang kuat, menendang peti mati. Dia tidak pernah merasa begitu lemah. Maka dia berniat membuat orang-orang ini membayar harganya. Hal ini juga membuatnya menyadari, identitas sang tertinggi tidak semudah itu. Untuk menguji dugaannya, dia menggali kuburan kepala sapi. Namun yang ditemukan hanya foto kepala sapi dan ibunya. Tidak heran melihat sang tertinggi begitu akrab. Ternyata buronan ini kehilangan lebih dari 100 kg. Berubah menjadi seorang munafik. Akhirnya dia mengeluarkan pistol yang disembunyikan sebelumnya. Mulai memasuki jalan balas dendam. Saat itu, kepala sapi masih terus menghipnotis orang-orang baru. Namun, suara tembakan menghancurkan segala ketenangan. Kita semua lupa bahwa kita sendiri adalah yang terbaik. Chen Guilin muncul kembali di depan mereka. Disinilah momen puncak film ini akhirnya tiba. Melihat seseorang mendekat, dia segera menarik pelatuk. Para pemula ketakutan dan berlarian. Namun Niu Tu untuk menstabilkan dewa keberuntungan ini, tentu saja tidak bisa mundur pada saat ini. Namun Chen Guilin tidak berniat membiarkannya. Tidak disangka Niu Tu tiba-tiba bangkit. Dia dengan identitas seorang pujangga, menunjukkan kekuatan hidup yang besar di depan semua orang. Membuat semua orang percaya bahwa dia abadi. Kemudian mereka melemparkan pandangan tajam ke Chen Guilin. Meskipun dalam putaran pertama sang pujangga hampir menang, namun Chen Guilin tidak membiarkan mereka menyerah begitu saja. Maka dalam putaran kedua dia mengeluarkan kartu asnya, Lin Lu dan salah nomor Niu Tu. Melakukan lebih dari 50 kasus penembakan, membunuh 6 polisi. Kamu, ya, bencana alam, gempa bumi, menyebabkan kematian begitu banyak orang tak berdosa. Kami hanya beberapa orang tambahan. Lalu apa masalahnya? Melihat Niu Tu di ambang kematian masih bersikeras, dia memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang sama. Dia membawa Dewa Langit yang paling berkuasa, Guan Gong, keluar. Saya telah berkonsultasi dengan Kaisar Guan Sheng. Pada hari itu, dia memberi saya 9 cawan suci. Jika saya menembak lagi, ke-9 peluru terjebak. Tidak disangka, peluru pertama benar-benar macet. Semua orang mengira itu adalah keajaiban. Hanya dia yang paling tahu, karena senjata terlalu lama terkubur di tanah. Tidak bisa dihindari akan ada beberapa masalah kecil. Pada saat ketiga menarik pelatuk, Raja Iblis besar itu langsung jatuh. Stadion menjadi sunyi seketika. Setelah mengalahkan Raja Iblis besar, dia kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri. Namun begitu keluar, hanya beberapa langkah, tidak disangka lagu yang menghipnotis itu kembali terdengar. Melihat orang-orang ini masih tidak sadar, Chen Guilin sekali lagi merasa ingin membunuh.
Saya memberikan 1 menit kepada semua orang, untuk memilih siapa yang akan tinggal. Hasilnya sama seperti dia. Waktu hampir habis. 9, 8, 4. Saat hitungan mundur berakhir, sebuah pembantaian gila resmi dimulai. Saya tidak akan banyak bicara tentang prosesnya. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menerimanya. Pada akhirnya, tidak ada yang selamat. Di perjalanan kembali dengan perahu, Chen Guilin menculik seorang gadis, dan dengan sukarela menelepon untuk menyerah, menunggu kapal bersandar. Namun dia menggunakan gadis itu sebagai sandera. Dia bersikeras agar polisi yang dulu dibutakan olehnya menangkapnya. Terima kasih, kerja keras. Mungkin hanya dengan cara ini, bisa dianggap sebagai kompensasi atas tindakannya dulu. Kemudian, di bawah perhatian semua media, dia dengan bangganya mengucapkan namanya. Namaku Chen Guilin. Singkirkan yang lama. Baiklah, masuklah. Sebelum eksekusi, Chen Guilin menerima 2 kejutan. Yang pertama, dia sebenarnya tidak pernah mengidap kanker, melainkan dibuat-buat oleh dokter. Riwayat penyakit itu sebenarnya milik dokter itu sendiri. Ternyata dokter membenci para penjahat itu, namun tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan mereka. Inilah rencana terakhir yang tersisa. Meskipun dokter telah menipunya, namun Chen Guilin tidak marah sama sekali, karena dia merasa dalam proses ini, dia telah melakukan penebusan diri. Ini juga bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginan terselubung. Kejutan kedua adalah Xiao Mei. Penjaga penjara melanggar aturan sekali, meminta Xiao Mei untuk mencukur jenggotnya, mengalami cinta yang berakhir sebelum dimulai. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dia mengenakan jas yang diperbaiki oleh Xiao Mei. Makan makanan terakhir dalam hidupnya. Permisi. Apakah Anda perlu bius? Tidak perlu, terima kasih. Namun, pada saat-saat terakhir hidupnya, dia bersikeras untuk tidak disuntik bius. Karena dia sadar bahwa dia adalah korban terakhir dari 3 kejahatan. Dia ingin merasakan sendiri penderitaan dan keputusasaan korban sebelum mati, untuk membuat kematiannya lebih bermakna.